Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada malam hari ini kita diberi nikmat kesehatan, sehingga bisa berkumpul secara bersama di room meeting ini dengan kegiatan webinar series Kasuari IGI Papua Barat, edisi ke-40. Adapun tema webinar di malam hari ini adalah Revolusi Pendidikan, Kasus Sukses Estonia, dalam buku yang berjudul Listen from Estonia's Education, Success Story Exploring Equate and Hype. Yang terhormat Ketua Wilayah IGI Provinsi Papua Barat, yang kami hormati, Bapak narasumber kita, pengurus IGI Provinsi Papua Barat, dan juga Bapak Ibu guru hebat yang berkesempatan hadir pada webinar di malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak narasumber dan Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktu untuk bisa mengikuti webinar kita pada malam hari ini. Sebagai insan yang beragama, sebelum narasumber kita memaparkan materi, alangkah baiknya kita sejenak menundukkan kepala untuk berdoa agar kegiatan dari awal sampai akhir nanti diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu kami mempersilahkan kepada Bapak Ibu untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum narasumber kita memaparkan materi, saya akan membacakan CV dari narasumber. Nama Bapak Abdul Karim SPD, beliau merupakan guru matematika di SMP dan SMA Darul Hikam Bandung, dan juga mengajar di SMA Plus Mutahari Bandung, dan juga mengajar di SMP dan SMA Nasima Semarang. Beliau juga merupakan founder kanal Sagu Samik. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya mari kita persilakan kepada Bapak narasumber kita untuk memaparkan materinya tentang kasus sukses Estonia di dalam buku yang berjudul Listen from Estonia's Education, Success Story in Parallel, Equate and Hype. Kepada Bapak kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, di Papua ini sudah pukul 8, kalau di Semarang ini masih pukul setengah 7 ya, berarti setengah 9 di Papua ya. Saya coba share screen dulu sebentar. Saya langsung saja untuk menghemat waktu. Jadi seperti kita ketahui dalam beberapa tahun terakhir, Estonia telah muncul sebagai sentral pendidikannya, dengan pendekatan pendidikan yang menggabungkan permainan dan pembelajaran yang berpusat pada siswa, juga menggunakan teknologi terbaru. Keberhasilan memanfaatkan pembelajaran dari tempat lain ya juga merupakan warisan panjang pedagogi di Estonia. Kita akan mencoba mengkaji dan menelusuri bagaimana sejarah pendidikan publik di Estonia antara pendidikan, demokrasi, dan kesetaraan. Mungkin Bapak Ibu kalau lihat Estonia ini negara kecil ya, negara kecil, jumlah penduduknya hanya sekitar 1,3 juta. Dan yang perlu diketahui di Estonia ini ada 2 bahasa, mayoritas tentu dengan bahasa Estonia, dan yang sekitar 1 juta dari 1,3 itu sekitar 1 juta berbahasa Estonia, dan sekitar 300 ribuan itu berbahasa Rusia. Jadi sejarahnya bahwa Estonia ini pernah ada dalam pendudukan mulai dari Jerman, Swedia, dan Rusia ya, dulu Uni Soviet ya. Jadi yang menarik, Estonia ini dikenal juga sebagai masyarakat digital atau e-Estonia. Jadi kalau di Estonia itu dari mulai pemungutan suara, bisnis kecil-kecilan, kalau di kita UMKM itu sudah
digital. Jadi hanya dengan klik-klik mouse seperti kita kalau di ini kita pakai Shopee, tadi disebut Shopee. Nah, negara ini juga mempunyai reputasi sebagai negara lagu. Jadi di Estonia ini orang-orang suka bernyanyi, yang mengadakan festival lagu secara besar-besaran, dan dalam sejarahnya ternyata juga merupakan cara perlawanan dari bangsa Estonia dalam melawan pendudukannya dengan lagu-lagu ini ya. Jadi terakhir itu dengan revolusi nyanyian ini membuka jalan menuju kemerdekaan dari Uni Soviet pada akhir tahun 1980-an. Nah, kita akan coba ini waktunya saya diberi waktu berapa lama ya? Ini ya. Nah, kita akan coba kaji apa kualitas-kualitas yang terhubung sehingga membuat Estonia muncul sebagai satu negara kecil yang di Eropa itu kualitas pendidikannya terdepan. Jadi Finlandia itu ternyata sudah kalah dengan Estonia. Ya. Nah, bagi Estonia pendidikan bukan sekadar pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan adalah kunci identitas dan budaya, di mana terangkum dalam slogan tentang pendidikan bangsa. Sistem pendidikan Estonia memiliki akar yang dalam dan pemikiran pendidikannya tetap kuat selama masa pendudukan Soviet. Jadi terakhir itu Soviet yang menjajah Estonia selama 30 tahun terakhir. Nah, pendidikan telah terbukti menjadi sarana utama bagi Estonia untuk membangun kemandiriannya dan berkembang menjadi masyarakat yang sejahtera dan tangguh. Ya. Saya lupa ini tidak menggeser ininya. Ya. Nah, jadi akar pendidikan Estonia, ya. Akar pendidikan publik dalam bahasa Estonia. Jadi pendidikan publik di Estonia itu ada dua, dalam bahasa Estonia dan bahasa Rusia, itu berjalan paralel ya. Nah, akar pendidikan publik dalam bahasa Estonia dapat ditelusuri kembali ke reformasi Lutheran. Jadi mungkin kalau tidak ini tentang reformasi Protestan ya, Martin Luther pada abad ke-16. Ini adalah prinsip Lutheranisme bahwa setiap orang Kristen harus melek huruf agar mampu membaca Alkitab. Di bawah pemerintahan Swedia dari abad ke-16 hingga ke-18, gagasan ini menyebar dari tingkat melek huruf di Estonia meningkat. Pada saat Tsar Rusia Peter I menaklukkan Estonia pada tahun 1710, buku-buku berbahasa Estonia pertama telah diterbitkan. Jadi Estonia berarti dua kali. Jadi di masa Rusia sebelum jadi Uni Soviet itu sudah dijajah juga, kemudian merdeka, kemudian ketika Rusia menjadi Uni Soviet masuk lagi sekitar tahun berapa 1800-an dan baru merdeka 1912-an, kemudian baru merdeka lagi 1945. Jadi sekali lagi tadi Estonia dikuasai oleh bangsa Jerman, Swedia dan Rusia plus Uni Soviet ya. Nah, pada awal Kekaisaran Tsar, Rusia memberikan otonomi relatif kepada negara-negara Baltik berdasarkan doktrin yang dikenal sebagai Orde Khusus Baltik. Nah, dengan demikian sistem pendidikan Estonia dapat berjalan tanpa gangguan pada abad ke-16 atau ke-18. Kemudian sejak pertengahan abad ke-19, Estonia mengalami kebangkitan nasional. Jaringan sekolah umum berkembang, surat kabar pertama didirikan, dan festival lagu serta asosiasi petani, kelompok Kristen, dan kalangan sastra bermunculan. Periode Rusifikasi, ketika Kekaisaran Rusia berusaha memaksakan budaya dan bahasa Rusia di seluruh wilayah kekuasaannya sejak pertengahan abad ke-19, membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencapai wilayah perbatasan seperti Estonia. Jadi mungkin semangat untuk memperbaiki kualitas pendidikan dari sejarahnya, Estonia mungkin bukan negara yang kuat ya, tapi mereka akhirnya jadi berpikir dari ini bahwa mereka harus das. Ya, jadi karena yaitu Jerman, Swedia, Rusia yang terus menjajah, akhirnya dan karena jumlahnya yang sedikit kecil, mereka merasa
mungkin termotivasi sebagai bangsa, mereka harus bermain cerdas. Nah, namun sejak tahun 1885, sekolah dasar di Estonia terpaksa mengajar dalam bahasa Rusia. Nah, jadi itulah makanya sekarang ini ada paralel sekolah yang berbahasa Estonia dan berbahasa Rusia. Dan sebagian besar guru diganti. Periode ini berlangsung hingga revolusi Rusia pertama pada tahun 1905 hingga revolusi 1917. Sebagian besar sekolah masih harus mengajar dalam bahasa Rusia. Dampaknya adalah menurunnya kualitas pendidikan. Ya tentu karena mereka dipaksa untuk menggunakan bahasa bukan bahasa ibunya ya. Nah, ini juga mungkin juga bisa menjadi kajian bagi Papua ya. Dampaknya adalah menurunnya kualitas pendidikan karena anak-anak dipaksa belajar berdasarkan ingatan dibandingkan mengembangkan pemahaman. Seperti kita ketahui, kita kan agak sulit ya memahami sesuatu dalam bahasa yang bukan bahasa ibu kita. Ya, jadi kalau sehingga kan di Indonesia ini kan hampir semua bahasa daerah ini malah jadi bahasa kedua, bahasa pertamanya Indonesia. Sehingga teks-teks misalnya saya dalam bahasa Sunda atau bahkan bahasa Jawa ya saya kurang sulit memahami ya. Nah, ini yang mungkin perlu pemikiran juga. Namun mulai pengalaman, fondasi sistem pendidikan modern mulai diletakkan. Untuk melawan tekanan rusifikasi, Gerakan Nasional Estonia mengembangkan konsep Taman Kanak-kanak Nasional. Idenya adalah untuk menjamin bahwa pendidikan usia dini anak-anak tetap menggunakan bahasa Estonia. Taman kanak-kanak berbahasa Estonia pertama dibuka di Tartu, suatu daerah di Estonia, pada tahun 1905. Negara-negara lain yang mayoritas penduduknya Lutheran, berarti mungkin saya pahami kalau tidak keliru ini berarti Protestan ya, Kristen Protestan. Seperti Finlandia dan Swedia juga memiliki tradisi panjang dalam pendidikan publik. Namun, pengalaman Estonia dalam penjajahan dan perubahan bahasa yang dipaksakan meninggalkan bekas yang tak terhapuskan dalam ingatan kolektif Estonia dan membangun pemahaman tentang hubungan kuat antara pendidikan publik, budaya, dan identitas. Nah, jadi ini bisa jadi kajian untuk ini bagi teman-teman di Papua ya. Estonia memperoleh kebebasannya dari Rusia ya, bukan Uni Soviet, pada tahun 1918 setelah memenangkan perang kemerdekaan setelah Perang Dunia Pertama. Banyak mantan guru sekolah yang masih ada untuk kembali mengajar dalam bahasa Estonia. Dan banyak guru muda juga bergabung dengan mereka. Kurikulum Estonia yang paling mutakhir pada masa itu dengan cepat dikembangkan. Ada tokoh terkemuka dalam hal ini yaitu Johannes Keis. Dalam pemulihan pendidikan Estonia adalah kunci perkembangan. Seorang pria yang mendahului zamannya, ia aktif dalam pelatihan guru, pengembangan kurikulum, dan penulisan buku teks. Jadi apa yang diupayakan oleh Bu Chandra dan teman-teman sebetulnya juga sudah kalau dikembangkan terus ya seperti itulah Estonia. Jadi mulai dari pelatihan guru, pengembangan kurikulum, dan penulisan buku teks ya. Jadi menulis buku teks. Idenya menekankan pembelajaran terpadu dan jalur pembelajaran individu untuk mengembangkan literasi fungsional dan keterampilan berpikir kritis. Pendekatannya juga mencakup topik-topik praktis dan terkait pekerjaan, serta pembelajaran dan eksperimen di luar ruangan. Meskipun generasi guru yang lebih tua terkadang mengalami kesulitan, ini dibantu oleh murid-muridnya untuk kelompok guru yang lebih muda, ya untuk membantu ya kerjasama seperti kita kan ada generasi ya. Seperti saya ini sudah generasi kolonial ya. Jadi di bawah kita ini sudah mulai umur guru termuda di Nasima itu dikali 2 itu ternyata saya masih lebih tua ya. Jadi ada kerjasama antara guru-guru tua dengan guru-guru muda yang mungkin terutama dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi mereka kan lebih adaptif daripada mungkin seumuran saya ya. Nah, para guru taman kanak awal juga dilatih secara profesional oleh pendidik terkemuka Estonia.
Karl Heinrich Nigol, ya. Disebutnya Nigol. Ini kalau dari bahasanya kayak dari namanya ada bau-bau Jerman, ya, Karl Heinrich Nigol. Banyak yang belajar di Eropa dan menerapkan pendekatan terbaru yang dikembangkan oleh perintis pendidikan seperti Maria Montessori. Terinspirasi oleh pendidik Jerman Friedrich Froebel, taman kanak-kanak berbasis permainan dan dipengaruhi oleh tradisi lagu anak-anak, tarian, dan kerajinan tangan Estonia. Itu tentang akar pendidikan di Estonia. Kemudian ini sekali lagi tadi sudah disebutkan bahwa Estonia ini dalam sejarahnya dijajah oleh tiga negara, 4 ketika Rusia juga sudah berganti Soviet tetap, ya. Jadi meskipun banyak hal telah dicapai dalam 20 tahun kemerdekaan Estonia, gagasan-gagasan ini ditindas kembali setelah pendudukan Soviet. Jadi Rusia tahun tadi yang merdeka dari Rusia, ternyata tahun 1945 Rusia datang lagi sebagai Uni Soviet sekarang. Ya, jadi menduduki Estonia. Hal ini tidak mengejutkan bagi rakyat Estonia. Para guru telah mendengar cerita tentang orang tua mereka tentang kehidupan di bawah Rusifikasi. Namun pada tahun 1945, para pemimpin pendidikan di Estonia berhasil menyatakan bahwa pendidikan publik di Estonia harus dilanjutkan. Bagi negara yang penduduknya hampir sepenuhnya melek huruf, ya tadi dari semangat itu yang Lutheran, bahwa ternyata dari sekitar 1,3 Rusia Estonia bisa membuat semua penduduknya melek huruf, ya. Mengubah bahasa pengantar akan menurunkan kualitas pendidikan. Ini juga hati-hati. Yang bilingual ini kalau tidak siap itu kan misalnya kita ingin berbahasa Inggris, terutama pelajaran seperti matematika, ya. Uang pakai bahasa Indonesia aja anak-anak sulit mengerti, nah kita double lagi dengan bahasa Inggris. Ini perlu strategi yang tepat, jadi jangan asal terdengar keren, ya. Nah, terlebih lagi di atas kertas, Uni Soviet mendukung otonomi semua negara. Nah, jadi beda strategi waktu jadi Rusia dengan Uni Soviet, ternyata pada saat Uni Soviet itu mendukung otonomi semua negara. Jadi pendidikan di Estonia diselenggarakan dalam sistem paralel. Ya, seperti saya sebutkan di awal, bahwa ada sekolah-sekolah yang berbahasa Estonia, ada juga sekolah-sekolah yang berbahasa Rusia, yang mengikuti kurikulum standar yang diajarkan di sebagian besar Republik Soviet. Jumlah sekolah di Rusia pada awalnya kecil, tapi berkembang pesat karena kebijakan migrasi yang aktif. Jadi ada juga masuk penduduk Uni Soviet, Rusia yang ke Estonia. Itu yang membuat tadi di Estonia jadi ada 2, bahasa Estonia dengan bahasa Rusia. Nah, namun sebagian besar sekolah tetap mengajarkan bahasa Estonia. Kurikulumnya adalah program yang diterjemahkan dan diadaptasi yang dikembangkan oleh Republik Sosialis Estonia. Itu berlangsung 1 tahun lebih lama dan mencakup kursus khusus dalam sejarah dan sastra Estonia. Kursus-kursus ini tampak sesuai secara ideologis, menggambarkan kerja keras para petani Estonia di bawah pemerintahan Jerman, hukuman berat yang mereka hadapi, dan juga ada tekanan dari gereja. Namun orang-orang yang pernah tinggal di negara bebas tahu cara membaca yang tersirat, dan para guru juga sengaja mengajarkan materi dengan cara ini. Sastra dan puisi Soviet Estonia mempunyai banyak lapisan dan terkadang humor sarkastik yang tajam, yang dapat digunakan oleh guru yang terampil sesuka mereka. Nah, ini literasi sampai ke tingkat pemanfaatan bahasa dalam melakukan perlawanan, ya. Ini sudah sampai ke tingkat sastra, ya. Nah, sayangnya di Indonesia ini pelajaran bahasa Indonesia sastranya dihilangkan. Jadi ya seperti ini sekarang, ya. Sementara itu anak-anak migran berbahasa Rusia yang datang dari seluruh Uni Soviet untuk menikmati cara hidup Barat, Estonia dididik secara terpisah dalam sistem paralel. Mereka tinggal di Uni Soviet mereka, teks dan kurikulum seragam yang sama diikuti dari Karelia di perbatasan Finlandia hingga Siberia yang ribuan kilometer ke arah timur. Jadi Estonia dengan Finlandia itu berbatasan. Saya tadi sempat lihat di Instagram bahwa antara Estonia dengan Finlandia itu ada
dipisahkan oleh laut, tapi ada jembatan bawah laut yang kedalamannya hampir 250 meter ya. Jadi kita ingat juga Finlandia juga unggul dalam pendidikannya dan ternyata tetanggaan. Nah, ini masih dalam pendudukan Soviet. Sistem teror dan penindasan Soviet tidak menoleransi perlawanan, sehingga para guru di sekolah-sekolah berbahasa Estonia ikut bermain dan terus tampil sebagai, ini dalam tanda petik ya, merah terus-menerus, jadi di luarnya seperti merah, namun sebenarnya sebagian besar adalah lobak, jadi merah di luar, putih di dalam. Jadi itu yang tadi disinggung tentang penggunaan sastra, ya, lagu-lagu. Jadi seperti nurut Soviet, tapi ternyata makna dan ininya adalah perlawanan. Nah, setelah pendudukan beberapa murid Case dan Nigol dibunuh, yang tadi Case, Johannes Case dan Karl Henrik Nigol, itu tokoh-tokoh pendidikan dibunuh, yang lain dikirim ke Siberia dan beberapa melarikan diri sebagai pengungsi ke negara-negara barat, ya. Dan sebagian besar tetap tinggal di Estonia dan melanjutkan pekerjaan mereka sebagai guru dan melatih guru. Pendidikan Soviet mengharuskan semua guru untuk mengikuti kursus pelatihan 1 bulan setiap 5 tahun. Dan kursus ini merupakan kesempatan untuk meneruskan banyak ide dan metode lama kepada guru generasi baru. Dengan demikian, komunitas praktik yang kuat di mana ide-ide didaktik terbaik dipelajari dan dibagikan terus ada. Ya mungkin ini sangat jauh dengan Indonesia ya, karena Indonesia jumlah penduduknya saja sekarang mungkin hampir 150 juta ya mungkin. Jadi kalau guru-guru di Estonia itu mengikuti pelatihan selama 1 bulan setiap 5 tahun. Ya. Artinya setiap ganti menteri ada tuh pelatihan untuk semua guru dalam 1 bulan. Di taman kanak-kanak, guru-guru Estonia menikmati situasi yang lebih baik. Pada tahun 1950-an, kurikulum Soviet diterjemahkan ke dalam bahasa Estonia, namun sejak tahun 1968, sebuah program khusus dikembangkan oleh para ahli lokal. Banyak di antaranya adalah perempuan yang pernah belajar di bawah bimbingan Nigol, Karl Henrik Nigol pada tahun 1920-an. Program mereka seolah-olah bersifat perspektif, preskriptif, dihiasi dengan tanda kutip merah dan didedikasikan untuk topik-topik seperti masa kecil Lenin dan persahabatan semua pekerja. Namun penekanan sebenarnya adalah pada pendekatannya. Konsep-konsep seperti pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan, nilai permainan, dan pentingnya pendidikan jasmani, musik, dan kerajinan tangan merupakan hal yang sentral. Nah, ini pada tahun 1980-an, periode Rusifikasi Soviet dimulai. Menteri Pendidikan yang berpikiran Estonia digantikan oleh pejabat yang berpikiran Rusia. Jumlah pelajaran bahasa Rusia ditingkatkan dan materi terjemahan di taman kanak-kanak Soviet mulai diperkenalkan. Namun saat dicetak pada tahun 1987 semuanya sudah terlambat. Revolusi bernyanyi telah dimulai. Jadi revolusi di Estonia itu dengan lagu, dengan nyanyian-nyanyian, ya. Di Estonia, revolusi bernyanyi mengacu pada peristiwa yang membantu membuka jalan bagi jatuhnya Uni Soviet dan pemulihan kemerdekaan. Di seluruh Baltik, festival dan demonstrasi publik yang seringkali diorganisir berdasarkan isu lingkungan, di mana lagu-lagu tradisional dan lagu-lagu baru dinyanyikan, muncul sebagai momen-momen penting perlawanan. Guru adalah salah satu kelompok yang mampu berorganisasi paling cepat dalam jendela yang dibuka oleh peristiwa ini. Mestinya di Indonesia IG itu seperti itu, ya. Kongres guru yang pertama diadakan pada tahun 1987. Ide-ide yang dibahas di sana seputar pendidikan berbasis kompetensi dan terpadu, cocok dengan konsep-konsep yang saat ini disebut sebagai keterampilan abad ke-21. Namun juga sejalan dengan ide-ide yang dikembangkan oleh para pendidik Estonia seperti Johannes Case pada tahun 1987 awal abad ke-20. Guru adalah salah satu aktor pertama yang merebut kebebasan revolusi bernyanyi. Ya, jadi melalui guru sastra ya, lagu-lagu yang bertemakan setia pada negara dan juga mengikuti kurikulum resmi juga diajarkan. Nah, kemudian
ini lebih ke apa namanya, ada tokoh seperti Pavel Korchagin ya, tentang tokoh protagonis dalam film klasik Soviet karya Nikolai Ostrovsky. Oh, ini kita harus cari ya, karena film ini How the Steel Was Tempered. Uh, apa artinya menjadi orang Estonia? Jadi melalui lagu-lagu ini nilai-nilai kebangsaan ya ditanamkan. Uh, jadi memperkenalkan sejarah negara lain di balik tirai besi seperti Polandia, Hungaria, Rumania. Ini unik juga. Uh, Estonia menggunakan lagu sebagai salah satu cara untuk menyampaikan pesan-pesan pendidikan. Nah, itu cerita sebelum kemerdekaan. Jadi Estonia itu merdekanya baru ya. Kalau kita 1945, Estonia merdekanya tahun 1991. Saya udah kuliah itu. Saya kuliah di ITB itu saat itu. Nah, setelah kemerdekaan yang perlu dicatat, di Estonia tidak ada kurikulum umum. Nah, kalau di Indonesia kan misalnya Merdeka Belajar gitu kan, atau kurikulum belajar se-Indonesia. Nah, mereka dengan alasan kenapa nggak ada kurikulum umum, karena pengembangannya pun membutuhkan waktu. Padahal itu negara kecil ya. Mereka punya argumen bahwa tidak mengadakan kurikulum umum karena pengembangannya membutuhkan waktu. Mungkin dikembangkan, pas udah mau diterapkan udah kedaluarsa. Mungkin begitu ya. Jadi sekolah dan taman kanak-kanak bebas mengembangkan sesuai keinginan. Sebagian besar sekolah melanjutkan dengan pengajaran berbasis mata pelajaran yang kuat, yang juga cukup baik di sekolah-sekolah Soviet ya, terutama dalam matematik dan sains. Namun menambahkan ide-ide baru yang ditemukan kembali, yaitu pembelajaran inquiry terarah, pembelajaran aktif dan semangat nasional yang baru bangkit. Jadi setelah jatuhnya tirai besi, Estonia, tirai besi itu julukan untuk Soviet ya, negara tirai besi. Kalau Cina kan tirai bambu ya. Estonia yang kecil dan gesit terbuka terhadap informasi dan inovasi. Sejak tahun 1994, International Step by Step Association mulai melatih guru-guru Estonia untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang berpusat pada anak dengan ruang kelas yang fleksibel dan menerapkan pendekatan demokratis. Generasi tua senang mengetahui betapa miripnya ide-ide tersebut dengan ide-ide yang diperkenalkan Johannes Keyes hampir 1 abad sebelumnya. Banyak reformasi yang dilakukan Estonia pada periode ini terbukti lebih maju dari zamannya. Gagasan tentang kompetensi umum seperti pemecahan masalah, problem solving, dan kerjasama tim, ya kolaborasi kalau di ini kita dimasukkan ke dalam kurikulum umum pada tahun 1996. Pencapaian pendidikan di negara-negara seperti Kanada dan Finlandia merupakan sebuah inspirasi. Namun keberhasilan Estonia dibangun atas inisiatif dan kesiapan yang telah ada sebelumnya. Ditunjukkan oleh para guru di akar rumput. Kurikulum umum mendukung kemandirian mereka, memberikan sekolah kebebasan dan kewajiban untuk mengembangkan rencana mereka sendiri. Komunitas praktik tempat para guru dapat mempelajari metode pengajaran baru yang terbukti dan inovatif sudah cukup kuat ya selama periode Soviet tadi. Jadi antara 1945 sampai 1991 itu periode Soviet. Namun mereka telah mengembangkan bentuk baru yang sukses dalam bentuk komunitas pembelajaran profesional. Tidak banyak belajar dari para ahli, melainkan menjadi spesialis di bidang pengajaran dan berbagi keahlian dengan rekan kerja. Jadi yang diharapkan di IGI sebetulnya seperti itu ya. Jadi bukan mungkin Widya Iswara yang turun atau mungkin pakar-pakar gitu, tapi bagaimana kita bisa saling tumbuh ya, growing and sharing together, itu maksudnya itu ya. Jadi antara rekan kerja. Nah, kemajuan ini dilatar belakangi oleh investasi Estonia dalam kebijakan digital, khususnya pendidikan digital. Jadi ada di Estonia itu ada program Tiger Leap dari pemerintah melengkapi sekolah dengan komputer dan melatih guru untuk menggunakannya secara efektif di kelas. Saat ini komputer banyak digunakan sejak taman kanak-kanak dan
anak-anak Estonia belajar coding sejak usia dini. Jadi kalau Bapak Ibu coding pemrograman kalau untuk anak usia dini sebetulnya dari beberapa tahun yang lalu itu yang Scratch ya yang dikembangkan oleh MIT itu sangat sangat strategis untuk mengajarkan pemrograman pada anak-anak ya. Malah kalau di usia dini itu matematika kan ditahan dulu ya. Tetapi kalau pemrograman ini kan melatih salah satunya dapat membantu mengembangkan melatih logika pemecahan masalah ya jadi algoritma. Nah, jadi kenapa sih Estonia itu sukses seperti sekarang? Nah, sehingga berada di peringkat atas ya di PISA. Ada beberapa aspek ya. Jadi tadi sejarahnya. Jadi aspek pertama adalah pendekatan pendidikan yang menghargai semua anak. Kelas diselenggarakan dengan cara yang berpusat pada siswa, pada peserta didik, yang berarti bahwa tujuannya adalah untuk menemukan apa yang mereka kuasai dan nikmati, sehingga menghasilkan sisi terbaik dari diri mereka. Pendidikan juga sesuai usia. Wajib sekolah di Estonia baru mulai pada usia 7 tahun, sedangkan pendidikan usia dini berbasis permainan. Ya. Pengajaran diselenggarakan sejalan dengan pembelajaran terpadu, terutama pada tahun-tahun awal dan sekolah dasar, di mana berbagai mata pelajaran digabungkan berdasarkan tema dan proyek tertentu. Kalau saya lihat juga di sekolah saya, memang sebetulnya ini yang pembelajaran dengan sentra-sentra, dengan ya mungkin seperti tematik itu memang sudah diterapkan, tapi nggak tahu ya kenapa apa namanya ya Indonesia masih ini kemarin dipisah masih kedodoran ya. Kekuatan kedua dari sistem Estonia adalah besarnya otonomi yang diberikan kepada guru dan lembaga pendidikan. Ya. Negara mempercayai para profesional pendidikan dan kurikulumnya hanya bersifat preskriptif minimal. Sistem pemantauan eksternal yang di banyak negara dikenal sebagai inspeksi sebenarnya adalah sistem konsultasi pendidikan. Kalau di Indonesia ini kan supervisi macam-macam kan jadi kesannya jadi apa ya namanya menghakimi Pak atau Karim, kayak gitu maaf. ya sehingga Halo. apa ya ya Ini memang slide-nya nggak jalan ya? Atau gimana? oh ya nggak hanya ini aja kok apa kata-kata kuncinya aja di slide-nya Iya, ya oke. ya nah jadi di Estonia di kita kan juga ada pengawas apa tapi kan akhirnya jatuhnya ke guru itu seringnya jadi apa ya jadi beban ya untuk guru tapi di Estonia bukan seperti itu tapi lebih ke konsultasi pendidikan ya jadi mungkin yang disebut pengawas di sana diharapkan untuk ini ya karena beda beda ininya apa bukan menilai atau apa tapi justru membantu. Kemudian yang ketiga, sistem pendidikan Estonia didasarkan pada kesetaraan. Kesetaraan dalam hal ini tidak ada beda antara anak yang dari keluarga sederhana atau mungkin miskin dengan anak dari keluarga yang kaya ya. Sistem pendidikan umum di Estonia gratis dan orang tua tidak mengeluarkan biaya lain. Jadi seperti di Indonesia ini pendidikan gratis, tapi kan nanti ada juga yang lain-lain gitu kan, entah dari komite sekolah atau gimana ya. Di Estonia gratis betul, tidak ada lagi biaya lain. Jumlah taman kanak-kanak dan sekolah swasta semakin meningkat, ya. Namun hal ini juga berkontribusi menjaga sistem pemerintah tetap berjalan. Terlebih lagi, sistem sekolah tidak memilah-milah siswa berdasarkan kemampuan. Nah ini, kesetaraan itu berdasarkan kemampuan kalau di kita akademis ya. Kan kita kan ketika apa dihilangkan sekolah-sekolah unggul itu, yang sekolah yang isinya anak itu kan sempat ribut juga. Ternyata di Estonia yang kayak gitu memang sudah dihilangkan. Jadi kesetaraan itu berdasarkan kemampuan akademis, ekonomi, itu terjadi di Estonia. Namun menyatukan siswa dalam jalur pembelajarannya satu-satunya bentuk satu-satunya bentuk pemisahan yang ada di Estonia adalah sekolah berbahasa Estonia dan sekolah yang berbahasa Rusia. Tadi itu karena sejarahnya ya cukup lama Estonia itu dijajah oleh Rusia kemudian Uni Soviet sehingga sebagian
penduduknya berbahasa Rusia. Jadi di sana ada dua sekolah berbahasa Estonia dan Rusia. Nah, kemudian Estonia bukannya tidak mempunyai kesenjangan pendapatan atau kekayaan, namun kesenjangan antara kelompok yang paling kaya dan paling miskin tidak seperti di negara-negara lain, dan Estonia tidak pernah benar-benar mengembangkan masyarakat yang berkelas. Jadi memang dari sisi perekonomian, di Indonesia misalnya rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia cukup tinggi, tapi ternyata deviasinya juga tinggi. Jadi kalau deviasi tinggi itu kan artinya rata-ratanya sudah bagus, tapi deviasinya tinggi kan artinya ada yang miskin sekali dengan pendapatan per bulan yang rendah. Ada juga yang mungkin satu orang sama dengan pendapatan dengan 10 juta orang gitu, ada di Indonesia. Nah, di Estonia masyarakat berkelas itu tidak ada. Mungkin saya cukupkan dulu sampai sini ya. Jadi kurang lebih itu ya, karena saya harus merangkum 250 halaman berbahasa Inggris ya, lumayan juga. Nah, kurang lebih itu. Keren. Ya. Padahal masih seperti koma nih, Pak. Oh ya. Baik, Bang. Atau saya masih diberi waktu. Ini berarti di sana pukul berapa ini? Pukul Pak. Silakan Pak Andriko. Lagi asik dengar kok diputus ya Pak Andriko. Oh gitu. Ini biar interaktif lah. Oke. Iya. Silakan Pak Andriko. Atau mau saya sambung sedikit lagi ya. Saya kalau ngomong sendiri itu jadi sepi ya. Saya 9:15. Gimana, saya masih ada waktu? Ya, jadi seperti saya utarakan, luas dan sejarah Estonia menjadi bagian sedikitnya. Populasi negara Estonia itu 1,3 juta, 1 juta diantaranya adalah penutur bahasa Estonia dan sisanya penutur bahasa Rusia. Artinya Estonia adalah komunitas bahasa terkecil di Eropa ya. Di Eropa itu penutur bahasa Estonia sangat kecil. Kemudian urusan pendidikan ini mulai dari pemerintahan dan pendidikan hingga tingkat PhD ya dokter, hingga sistem hukum dan budaya sastra dan seni itu termasuk kecil ya, yang berbahasa Estonia. Nah, hal ini menjadi kebanggaan sekaligus peluang pengembangan diri bagi seluruh warga Estonia. Besarnya negara ini juga memungkinkan untuk mewajibkan negara tersebut untuk bersikap fleksibel seperti terlihat pada awal adopsi teknologi digital. Jadi Estonia itu punya slogan, mungkin kami tidak kuat, tapi kami bisa bermain cerdas gitu kan. Nah, elemen terakhir yang perlu ditekankan adalah pendidikan dan pengasuhan anak usia dini. Para ibu di Estonia berhak atas cuti melahirkan selama 3 tahun lah ya. Di kita cuti hanya paling berapa, 3 bulan atau berapa ya. Jadi di Estonia, ibu di Estonia berhak atas cuti melahirkan selama 3 tahun. Dan selama itu juga bosnya, majikan mereka harus menjamin posisi mereka. Jadi selama 18 bulan pertama mereka menerima gaji penuh. 18 bulan, 1,5 tahun ya, dari 3 tahun itu menerima gaji penuh, kecuali jika gajinya sangat tinggi, namun hal tersebut tidak menjadi masalah bagi sebagian besar ibu di Estonia. Nah, bayangkan, cuti 3 tahun, 1,5 tahun, gajinya masih full. Ya, tidak ada yang nganggur. Kita kan cutinya 3 bulan. Nah, belakangan hampir semua anak mengikuti pendidikan usia dini berkualitas tinggi yang disediakan oleh negara. Dan biayanya sangat masuk akal dan keluarga berpenghasilan rendah dapat mengajukan permohonan bantuan keuangan. Jadi mungkin ini yang bukan sekolah publik tapi sekolah swasta ya. Jadi di Estonia juga ada sekolah swastanya. Jadi kalau ada ini bisa mengajukan permohonan bantuan keuangan ya. Taman kanak-kanak ini menawarkan tempat untuk menjadi seorang anak di masa kanak-kanak untuk belajar melalui penemuan, jadi metode inquiry yang itu.
dan lingkungan yang bersahabat dan menyelami budaya Estonia melalui lagu anak-anak dan tarian seperti yang telah dilakukan sejak zaman Nigol dan anak-anaknya. Siswa mengunjungi taman kanak-kanak Estonia. Kalau kita mengunjungi taman-taman kanak-kanak di Estonia tidak akan melihat pelajaran seperti di sekolah kita, ya serius seperti belajar gitu ya. Di sana hanya ada di taman kanak-kanak ya permainan aktif, seni dan musik. Di kita mungkin permainannya ada, tapi kalau saya lihat musiknya musik hanya paling menyanyi ya. Nah, kemudian selama berabad-abad masyarakat Estonia memandang pendidikan sebagai alat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Sebetulnya sama di kita juga begitu. Bahkan akhirnya setelah lulus kan pada kebingungan, susah. Di Indonesia saat ini sekitar 7 juta ya orang-orang berpendidikan S1 nganggur. Nah, di Estonia masyarakatnya masih mempunyai keyakinan dan itu bahwa pendidikan sebagai alat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, pengembangan diri dan pencerahan. Tahun-tahun awal berbasis permainan dikombinasikan dengan pembelajaran berkualitas, kemudian ini akan membentuk platform untuk sistem pendidikan yang diakui secara internasional. Perlu digarisbawahi di Estonia, negara menghindari pendiktean metodologi. Ya, kita kan disebut nih kurikulum merdeka, pembelajaran berbasis proyek gitu. Di Estonia itu dihindari pendiktean metodologi sehingga pembelajaran dapat berpusat pada siswa. Ya. Otonomi belajar di tingkat siswa menghindari ujian berlebihan. Jadi di tes-tes itu ini juga dihindari di sana dan membantu pelajar memenuhi potensi mereka. Pendidikan Estonia juga didasarkan pada unsur nasionalisme positif tertentu. Nah, ini adalah negara kecil sehingga perlu mendukung semua siswanya agar berhasil. Jadi konsepnya bahwa semua peserta didik bagaimana caranya agar berhasil. Tapi bukan mainan nilai. Di kita kan juga semuanya berhasil, tapi nilainya yang dipermainkan, pembelajarannya kadang-kadang tidak diperhatikan ya. Nah, Estonia mendukung semua siswanya berhasil. Ukurannya juga berarti bahwa Estonia beroperasi pada tingkat kemungkinan untuk mewujudkan Estonia. Setiap orang perlu memainkan peran mereka. Sejarah panjang pemerintahan asing, pertama oleh Jerman, lalu Swedia, lalu Rusia, dan Uni Soviet, membantu menghasilkan strategi bertahan hidup. Jadi kita bisa melihat bahwa ternyata masa lalu yang penuh derita itu membentuk visi kuat pada bangsa Estonia. Jadi mestinya Indonesia juga seperti itu, tapi nggak tahu kenapa. Indonesia kan juga masa penjajahan yang cukup lama, tapi di masa-masa awal seperti Ki Hajar Dewantoro tentu dan yang lain, cuma kan ke belakang ke sini mungkin karena bangsa Indonesia ini kebanyakan urusannya jadi agak sulit. Tapi di Estonia dengan masa lalu yang juga melalui penjajahan Jerman, Swedia, Rusia, dan Uni Soviet, mereka mampu merumuskan strategi bertahan hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi. Estonia dipaksa untuk menjadi inovatif, terkadang dengan cara yang tersembunyi. Ini warisan ini menjadi Estonia rumah bagi rintisan teknologi seperti Skype ya. Jadi Skype dan Wise ya bisa di Google itu Skype itu apa, Wise apa. Kombinasi peralihan awal ke Estonia ke pembelajaran digital dan berpusat pada siswa juga membuahkan hasil selama pandemi kemarin ya. Nah, kalau kita kemarin pandemi jadiin alasan untuk turun kan. Tapi dibilangnya naik rankingnya. Tapi sebetulnya mah kan turun dan salah satunya pandemi. Jadi alasan Estonia enggak. Justru ketika pandemi mereka mampu mengembangkan pembelajaran digital dan berpusat pada siswa. Jadi nggak dijadiin alasan untuk turun. Ya. Nah itu bedanya. Kan hidup itu kan bagaimana cara pandang. Kalau kita bicara akan berhasil ya berhasil. Kalau kita mau bilang gagal ya gagal juga. Nah, meskipun begitu, sistem pendidikan Estonia mereka akui masih belum sempurna. Otonomi guru dan sekolah juga dapat menyebabkan stagnasi. Jadi
Apa? Jadi tadi kan Estonia ini memberikan otonomi pada lembaga pendidikan dan guru. Ini juga sebetulnya bisa menjadi titik lemah kalau Estonia tidak mampu membuat guru-gurunya profesional. Makanya kan juga tadi mereka punya sejarah bahwa pasti guru itu selama 5 tahun ada pelatihan 1 bulan. Ya, itu cukup. Jadi setiap kali ganti menteri pasti setiap gurunya dapat pelatihan 1 bulan, bukan 1 minggu ya, 1 bulan. Ya, beberapa masalah otonomi guru dan sekolah tadi dapat menyebabkan stagnasi. Beberapa guru mungkin ahli dalam satu mata pelajaran. Nah, juga ini kasus di kita kan ada juga ya, yang pinter-pinter ogah ngajarin ke yang jadi dalam satu mata pelajaran enggan mengajarkan keterampilan baru atau mencoba pendekatan berbeda dalam pembelajaran dan penilaian. Jadi seringkali ya masalah-masalah seperti itu juga terjadi ya di negara-negara lain ya. Ketika seorang merasa sudah menjadi pakar sehingga menolak untuk menerima yang hal baru atau mempelajari keterampilan baru itu juga terjadi di Estonia. Nah, situasi sekolah berbahasa Rusia tadi kan ada dua kelompok sekolah, sekolah berbahasa Estonia dan Rusia. Nah, ternyata yang sekolah berbahasa Rusia juga ada sisi negatifnya. Guru-guru mereka menikmati banyak kebebasan dan dari mereka menggunakan teks-teks Rusia yang menyajikan pandangan propaganda politik dan sejarah. Ini mungkin lebih ke masalah politik ya. Karena mereka banyak menggunakan bahasa Rusia, tentunya walaupun mereka orang Estonia, tapi mereka ngambil buku-buku teks dari negara Rusia sekarang kan. Jadi Uni Soviet kan sekarang jadi Rusia lagi. Nah, sehingga ini bisa masuk propaganda politik dari Rusia. Jadi meskipun ada sumber daya yang dimiliki negara, pembelajaran bahasa seringkali menjadi masalah dan siswanya tidak selalu bisa memahami bahasa Estonia sepenuhnya. Ini bisa dimaklumi, Estonia posisinya di Eropa ya. Nah, mungkin ini juga yang dialami oleh suku-suku di Indonesia ya. Entah orang Sunda, entah orang Jawa, atau bahkan Papua, yang sebetulnya juga menyimpan warisan sejarah yang bernilai dalam bahasanya, akhirnya menjadi seragam semua. Ya, jadi kalau mungkin secara tampilan kita terlihat berbeda, tapi pikiran kita ini sudah diseragamkan. Ini sebetulnya masalah yang perlu dikaji juga dalam pendidikan ya. Jadi kita tidak lagi bersatu dalam keunikan, karena hal yang membuat kita unik semuanya sudah dibabat habis gitu kan. Orang Sunda ya kalau udah besar ya susah juga berbahasa Sunda, tidak mengenali akar budaya mereka. Orang Jawa begitu, orang Papua juga begitu. Nah, pendidikan di Estonia telah memperoleh manfaat dari investasi pemerintah selama 30 tahun terakhir. Jadi kita bisa melihat bahwa tidak ada kesuksesan yang instan. Ya, tidak ada kesuksesan yang tiba-tiba. Jadi 30 tahun terakhir, kemudian yang tadi disebut program Tiger Leap memperkenalkan teknologi digital ke ruang kelas. Betul-betul ini ya. Jadi ya mungkin bisa dimaklumi kecil, kalau negara kecil menerapkan yang seperti itu kan mudah, tapi di Indonesia ini memang agak masalah yang tidak terselesaikan, masalah teknologi ini. Dan beberapa sekolah serta taman kanak-kanak telah direnovasi untuk menawarkan lingkungan fisik yang sangat baik. Namun ini masalah juga yang hampir sama dengan kita. Gaji guru untuk standar Eropa masih termasuk rendah di Estonia. Sehingga merusak daya tarik profesi, ini sisi negatifnya. Perang di Ukraina telah menggarisbawahi nilai-nilai terpenting bagi masyarakat ini. Nah, di samping kemajuan ternyata ada hal negatif, tapi kini pemerintah Estonia telah berinvestasi di bidang pertahanan dan pendidikan untuk mewujudkan tujuan berikutnya. Jadi ini mungkin penutup ya, biar lumayan juga saya sudah berbicara hampir 1 jam. Jadi kembali dari gambaran singkat ini, kalau saya lebih menarik bahwa Indonesia yang beragam ini memang mestinya
kearifan lokal ini jangan hilang karena siapapun ketika identitas budayanya dihilangkan itu akan jadi ngambang, manusia yang ngambang nggak jelas. Jadi kita Indonesia tapi tetap kita punya akar budaya yang harus kita miliki. Tapi berbeda tapi satu gitu kan. Jadi satu dalam perbedaan itu betul-betul nyata. Jadi tidak hanya sekedar bahasa-bahasa klise ya. Karena saya pikir perbedaan itu justru bisa memberikan kontribusi kuat pada kebangsaan Indonesia. Ini negara kecil bisa maju itu kan juga dengan identitas dirinya yang terus dipertahankan. Estonia malah harus bertahan dari budaya Jerman, Swedia, Rusia. Tetap mereka menjadi Estonia walaupun dijajah ya. Jadi kunci yang bisa kita tarik pelajaran pertama bahwa derita itu mestinya bisa membentuk strategi hidup kita untuk menjadi lebih baik. Kemudian bahwa tidak ada hal baik ya, hal keberhasilan yang bisa kita bangun dengan cara yang instan. Artinya harus membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian bangkitnya juga tidak ada kebangkitan itu datang atau diberikan gratis dari atas. Artinya kalau untuk pendidikan mestinya guru-guru sendiri yang ya gurunya yang harus bangkit. Kita harus belajar bersama. Ya. Ini program ini juga cukup bagus ya. Artinya setidaknya gagasan-gagasan. Saya juga setuju dengan Bu Chandra ya. Ini kalau di grup IG ini lebih banyak pelatihan-pelatihan PMM atau kayak gitu ya. Yang saya pikir itu kinerja kan urusan guru ya. Tapi kita tidak bicara bagaimana kita ini mendidik murid, strategi apa gitu. Itu kan lebih ini pelatihan lebih ke akhirnya ke hal-hal yang lebih administratif ya. Sehingga kenyataan di lapangan itu bisa tersembunyi. Kan logikanya begini, hal-hal yang sifatnya digital, pelaporan administratif itu kan bisa dimanipulasi sebetulnya. Ya kan? Bisa dimanipulasi. Bisa jadi gurunya nggak ngajar dengan benar, tapi kalau administrasi baik, ya guru itu punya kondisi yang baik. Nah, maka saya lebih sepakat, lebih setuju ketika guru bertemu itu berdiskusi seperti ini. Ada buku yang dibahas, ada mungkin juga belajar tentang metode, atau angkatlah pengalaman-pengalaman, ada yang unik itu bisa saling tukar pengalaman. Itu hal yang penting bagi guru, bukan urusan administrasi itu harusnya sendiri ya. Bukan jadi tema pelatihan gitu. Saya pikir lucu. Dan itu yang terjadi di kita sekarang. Saya yakin nanti kan juga ganti menteri ya ganti lagi cara administrasinya. Sementara kita dengan murid itu kan sampai kita pensiun. Jadi artinya kita harus mampu mengembangkan metode pembelajaran, terus bagaimana seorang guru ini bisa mampu mendorong dan membuat murid potensinya itu menjadi keluar gitu kan. Itu fokusnya sebetulnya. Dan saya sepakat juga ini tentang program ini. Perubahan itu mulainya dari pikiran. Jadi mengkaji buku, ini kan untuk memasukkan asupan ke pikiran kita. Sehingga dengan pikiran yang mendapat asupan yang baik, akhirnya mempengaruhi tindakan kita. Jadi jangan dianggap sepele. Ini hebat juga Kak Suwari ini sudah sampai ke 40. Nah, harusnya mulai nanti dengan ide-ide yang dari buku-buku seperti ini, itu kita bisa mengubah tindakan-tindakan kita. Dan saya pikir Papua ini juga bisa membangun kekhasannya ya. Kekhasannya. Kan ada juga kan muatan lokal ya di kurikulum itu kan masih ada kan muatan lokal. Mungkin di ruang itu yang kita manfaatkan gitu kan. Jadi mungkin cukup ya Bu Chandra dan Pak Andriko ya dari saya.
Jadi saya hanya membaca dan merangkum ya. Saya bukan pakar. Saya bukan kalau Ya, saya ditanya matematika bolehlah. Tapi kalau ditanya pendidikan kita sama-sama belajar. Cuma ini saya kebagian tugas sama Bu Chandra untuk membaca buku ini Estonia ini, dan yang saya lakukan adalah merangkum, menerjemahkan, merangkum gitu. Jadi saya bukan pakar itunya. Kalau ditanya matematik saya bisa bebas gitu. Tapi dalam hal ini saya posisinya sebagai pembaca yang merangkum dan menyampaikan ke Bapak Ibu ya. Jadi itu. Saya tidak mengklaim sebagai pakar pendidikan ya. Tapi kalau matematik mah Baik, Pak. boleh lah ngaku-ngaku dikit. Ya, jadi terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Enrico, saya sudah selesai Pak Enrico. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andriko suaranya putus-putus. Baik, Bapak, terima kasih atas materi yang telah disampaikan kepada kami. Ya, nanti ada yang mau bertanya mungkin Bapak begitu. Suaranya putus-putus Pak Enrico. Baik Bapak Ibu, nggak jelas. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua yang Ya, mungkin Pak Andriko izin suaranya putus-putus barangkali sinyal ya. Oke, mungkin sambil menunggu stabilnya suaranya Pak Andriko, izin ini ya, Pak Karim terima kasih. Jadi sebetulnya seperti mendengar sandiwara radio. Jadi sebenarnya kita masih pengen mendengarkan. Ajukan nanti ke Bapak narasumber kita. Oh iya. Revolusi pendidikan. Baik Bapak Ibu, Kak akan memberikan saran Bu. Ya silakan Pak. Gimana Pak Andriko? Halo? Iya, Dengar, halo. Bu? Iya. Dengar? Gimana Pak? Terdengar Pak, Baik terdengar. Bapak Ibu. Ya, oke. Baik Bapak Ibu semuanya, jika ada pertanyaan bisa raise hand atau langsung buka mikrofonnya, bisa langsung bertanya kepada Bapak narasumber kita, Bapak Abdul Karim. Ya, Ibu, kita persilakan Ibu Vince Irianti Lajong. Kepada Ibu, kami persilakan. Ibu Vince Irianti Lajong. Baik, selamat malam Bapak. Semalam Bu. Malam. Ya. Perkenalkan, saya dari SMA Negeri 1 Fakfak. Saya sedikit tertarik dengan apa yang tadi Bapak sampaikan. Yang jadi pertanyaan saya begini, dari penjelasan Bapak tentang tadi pendidikan yang ada di Estonia ya Pak? Iya, Estonia. Iya. Yang jadi pertanyaan saya begini Bapak, apa pengaruh akar pendidikan Estonia dengan perkembangan pendidikan yang ada di Indonesia, terkhususnya bagi kami di Papua? Mohon penjelasan dari Bapak. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Mungkin Bapak Abdul Karim bisa langsung menjawabnya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi
hal-hal tentunya ketika kita membaca buku kan kita harus merefleksikan ya. Kasus di Estonia tentu berbeda dengan apa yang terjadi di Indonesia atau bahkan di Papua ya. Terutama dari sisi bahwa Estonia itu negara kecil. Tapi ada hal-hal yang menarik yang mestinya bisa menjadi pelajaran bagi kita. Estonia itu kan kalau dari sejarah mirip juga, mereka itu negara yang terjajah bahkan oleh beberapa negara. Dari akumulasi penjajahan seperti itu, pertama mereka akhirnya membangkitkan kesadaran mereka untuk menjadikan mereka walaupun negaranya kecil, tapi bagaimana, dan mereka tentu dari sisi ini kan tidak kuat ya, tapi mereka berpikir bagaimana rakyat kita itu menjadi cerdas toh. Itu salah satunya, kuncinya adalah bagaimanapun suatu bangsa jika memiliki kecerdasan yang cukup, mereka akan dapat berkembang dengan baik. Artinya sesuai juga dengan yang saya sampaikan tadi bahwa pendidikan adalah hal yang utama. Pendidikan adalah alat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Nah, ini kan bisa dipotret dengan bagaimana sekarang kondisi Papua, ya kan? Itu yang pertama. Kemudian bagaimana guru-guru di Estonia berkembang. Sebetulnya ini ada kemiripan dengan kita, terutama dari IGI ini ya. IGI ini kan berupaya membangun kompetensi guru. Dengan berbagi kita ingin bertumbuh ya. Bagaimanapun ujung tombak pendidikan adalah guru. Jadi bukan kurikulum, bukan yang lain-lain, tapi guru. Siapa yang berdiri di depan kelas. Itu sama di Estonia atau dimanapun. Siapa yang berdiri di depan kelas itu adalah yang menentukan perubahan nantinya. Mau kurikulum sebagus apapun, atau bahkan kurikulum yang buruk, tapi guru yang di depan kelas itu adalah guru-guru yang baik, saya rasa akan terjadi perubahan. Kemudian hal-hal yang membantu, nah ini juga saya dengar sih dalam berita pemerintah sudah menegur ini ya, vendor-vendor untuk internet ini, bahwa harus di atas kuotanya harus di atas 100 megabyte per second ya. Ini kan ada masalah ya, ternyata di Papua seperti Pak Andriko ini sinyal yang hostnya juga harusnya Pak siapa tadi tidak bisa karena sinyal. Ini ada permasalahan yang harus diselesaikan oleh pemerintah tapi tentunya. Nah, Estonia menggunakan teknologi untuk kesetaraan. Ya, karena dengan teknologi ini tentu sudah hilang kendala-kendala jarak ya. Mau di tempat terpencil atau tidak, ketika akses internet baik, semua bisa berkembang, semua bisa memanfaatkan internet sebagai salah satu sumber belajar. Nah, di Estonia maka teknologi ini menjadi hal yang sangat penting, tapi tentu ini di luar kendali kita ya, di luar kendali Bapak Ibu guru. Ini urusan pemerintah ya. Tapi yang tadi itu bahwa guru bekerja sama dalam meningkatkan kompetensinya seperti yang terjadi di IGI, itu menjadi hal yang bisa kita lakukan, itu yang ada pada kita, yang kita bisa kendalikan, itu saja ya. Jadi kemudian tadi saya singgung, tapi ini mungkin masalahnya bisa bahwa tentang bagaimana kita menggali kearifan lokal. Ya, saya termasuk orang atau guru yang mestinya identitas kita dalam keindonesiaan itu tidak hilang. Kalau saya orang Sunda gitu ya, tetap ada Sundanya, tapi kita Indonesia. Orang Papua, Papuanya akar Papuanya ada, tapi kita orang Indonesia. Jangan dihilangkan Sundanya, Jawanya, atau Papuanya, karena itu akan membentuk identitas yang unik dan akan menjadi kita kan lebih kuat ya dengan hidup. Kalau saya pernah dengar sih, untuk memperlemah suatu bangsa, suatu komunitas itu sejarahnya dihilangkan. Nah, ini yang terjadi. Orang Papua harus kepapuaannya harus ada, orang Jawa kejawaannya harus ada, tapi semuanya bersatu dalam keindonesiaan. Jangan sampai kita ngakui orang Indonesia tapi akar dari kita tidak ini. Nah, ini tugas
tugas Bapak Ibu guru di Papua bagaimana hal-hal yang lokal itu menjadi satu kearifan yang membentuk kebangsaan Indonesia yang unik. Jadi jangan sampai dihilangkan dengan karena manusia itu tanpa sejarah, tanpa akar budaya yang kuat sulit berkembang. Ya. Jadi sekali lagi manusia itu tanpa pengetahuan tentang sejarah dirinya, tanpa terikat dengan budaya asalnya, itu sulit untuk berkembang. Dia hilang identitas dirinya. Itu yang penting juga. Jadi Bapak Ibu mesti tetap memperhatikan muatan lokal. Jadi Estonia itu walaupun dijajah Jerman, Swedia, Rusia, Uni Soviet, mereka membangun identitas keestoniaannya. Ya, jadi mereka punya dorongan kuat sehingga bagaimana bertahan hidup itu tetap berakar pada akar budaya. Jadi kalau kita membaca buku tentunya harus ada refleksi. Jadi tentu hal-hal yang kita baca seperti Estonia kan bisa jadi tidak nyambung dengan kondisi kita, tapi kita harus bisa merefleksikan bagaimana kita bisa menerapkan hal itu dalam kondisi lokal gitu kan. Pasti selalu ada. Jadi kalau membaca tidak mungkin kita tuh hanya membaca telan mentah-mentah, tapi bagaimana hal-hal baik yang terjadi di Estonia itu bisa kita terapkan untuk membangun diri kita. Itu pentingnya membaca. Jadi itu begitu Bu Vincent. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Baik Bapak Ibu, ini negara Estonia ini merupakan negara yang kecil ya Bapak Ibu, tapi pendidikannya sangat maju sekali dibandingkan di negara kita. Karena di Estonia itu banyak sekali, misalkan pendekatan pelajarannya adalah kepada peserta didik yang telah disampaikan oleh Bapak narasumber kita tadi, pendekatannya kepada peserta didik, kemudian guru-gurunya juga mendapatkan pelatihan-pelatihan baik itu untuk kurikulumnya, model pembelajaran, dan lain sebagainya. Dia negara kecil, tapi dia sangat maju sekali dan pesat sekali perkembangan pendidikannya. Maka dia mendapat peringkat teratas di PISA tahun kemarin. Baik Bapak Ibu sekalian, masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu peserta webinar kita pada malam hari ini? Ya, kepada Ibu Herlina Ohi kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Alhamdulillah, saya dari Gorontalo Bapak, saya dari Gorontalo. Alhamdulillah senang sekali bisa bertemu di malam hari ini di. Alhamdulillah bisa nyambung ya Bu Herlina. Ini sahabat saya. Alhamdulillah saya senang sekali karena hari ini tembus suara saya Bu Chandra. Alhamdulillah. Ini hoki nih di 40 Kasuari 40. Alhamdulillah, terima kasih. Saya senang sekali Pak bisa dengar kisah sukses pendidikan di Estonia dan itu sangat menarik ketika disampaikan lewat cerita. Benar sekali dari penyampaian Ibu Chandra tadi bahwa seperti mendengar siaran sandiwara radio. Ya, memang saya kasihkan tadi dengar-dengar. Aduh, ini keren sebenarnya. Dari apa yang Bapak ceritakan tadi, sebenarnya saya menyimak. Kenapa sih pendidikan di Estonia itu sukses? Itu salah satunya dari penyampaian Bapak itu karena pemerintah memberikan otonomi yang besar terhadap satuan pendidikan seperti itu, terhadap guru dan satuan pendidikan. Nah, dan ini sebenarnya menurut saya yang hilang dari kita Pak. Kita itu sebenarnya kan ada dua hal yang menurut saya yang sudah menjadi satu budaya kita. Yang pertama kita takut berbeda. Takut berbeda. Yang kedua kita kurang inisiatif. Karena kita takut berbeda itu makanya kita kan kecenderungannya kita seragam. Maunya seragam. Dan memang sistem kita itu mendorong kita untuk seragam. Contohnya seperti saat ini. Saya terus terang Pak untuk IG Gorontalo sampai dengan saat ini di bulan Januari belum bikin kegiatan. Kenapa? Saya masih melihat keadaan ini sepertinya kita mau diseragamkan dengan satu model pelatihan yang sama, semuanya melakukan selebrasi yang sama.
Saya malah bingung Pak dengan tampilan-tampilan di media sosial seperti itu kan. Betul, betul. Ini ya seperti tidak ada keunikan-keunikan kita itu hilang. Makanya saya juga Betul. sepakat dengan Bapak ketika kita mau memunculkan seperti kearifan lokal. Kita kan memang berbeda dari daerah-daerah yang Iya, berbeda. iya. Dan kearifan lokal itu sebetulnya adalah kekayaan kita yang memang harus kita munculkan, dan itu menjadi menjadi modal besar kita sebenarnya, modal kekuatan kita. Kita tidak perlu seragam sebenarnya kan Pak. Iya, betul. Ya bagus, kan berarti harus seragam. Dan itu saya senang sekali ketika Bapak mengangkat tentang kearifan lokal. Saya senang karena saya dari Gorontalo, saya tidak tahu bagaimana dengan Papua seperti itu. Tapi lewat Iya, iya. apa yang ditampilkan oleh guru-gurunya, oleh siswa-siswanya, saya ikut belajar, oh seperti itu kah di Papua Barat ya, seperti itu. Terus Iya. yang dari Papua juga kan mungkin karena belum ke Gorontalo, atau kalaupun pernah paling hanya 1-2 hari kan, tidak tahu persis Iya. seperti apa Gorontalo. Tapi nanti dari guru-guru Gorontalo, dari siswa-siswa Gorontalo, kita tahu, oh seperti itu kah Gorontalo. Nah, saya Iya. juga berpikir seperti itu Bapak. Mungkin kita karena sama-sama guru yang Iya. suka unik, suka berbeda, kita kan sukanya berbeda, sukanya kita punya inisiatif yang memang yang penting menurut kita tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Betul. Iya. Tapi kadang-kala Pak di lapangan itu agak susah kita menyesuaikan. Tradisi yang sudah terbangun sekian, mungkin boleh dibilang sekian puluh tahun di kita itu, kita kesukaannya seragam Pak. Sukanya seragam. Ya, kita sukanya Iya. seragam. Bukan hanya dalam cara berpikir kita itu sukanya seragam, tapi kita bisa lihat misalnya dalam pakaian saja. Misalnya dalam pakaian kita kan sukanya yang seragam-seragam, tiap hari harus Betul, ada aturan ya. seragam seperti itu. Iya. Dan itu saya lihat itu berpengaruh terhadap cara kita berpikir, cara kita bertindak. Itu kita kecenderungannya seragam Pak. Dan ini yang seringkali di sekolah saya saja itu saya sering mengalami konflik pribadi, maksudnya konflik pribadi. Kenapa orang sukanya harus bertindak seragam, harus berpikirnya seragam. Meskipun keseragaman itu saya lihat tidak ada kemajuan seperti itu, hanya mengulangi rutinitas yang kemarin kita lakukan, besok lagi kita lakukan, besoknya lagi kita lakukan, seperti itu kan. Nah, yang menjadi yang saya sarankan atau saya ingin kita diskusikan Pak malam ini, kira-kira Bapak punya saran bagaimana sih menumbuhkan keberanian untuk berani berbeda dulu. Kita itu berani berbeda karena kita kan memang individu yang punya inisiatif, punya cara berpikir. Bagaimana kita itu supaya kita berani berbeda, tidak takut maksudnya tidak takut kepada orang lain ketika kita berpikir berbeda. Kemudian kita punya inisiatif yang kuat. Kira-kira yang seperti itu, Pak. Mungkin Bapak punya saran bagaimana? Bu Herlina bertanya pada orang yang tepat. Oh iya betul. Makanya saya senang sekali ini terhubung dengan Seperti Putih malam ini. Cocok. Ayo Pak Karim cerita. Ya, terima kasih Bu Herlina. Saya udah ke Gorontalo kemarin. Oh iya. Tahun 2012 juga saya pernah ke Gorontalo ke LPMP. Iya betul, saya memang pemberontak ya. Begini, kesadaran tentang bahwa kita harus berinisiatif, kemudian kita mempertahankan keunikan kita, itu kan tetap harus didukung dengan pengetahuan ya, jadi bukan asal berbeda gitu kan. Nah, kita lihat di Estonia. Estonia itu selain membebaskan atau memberikan otonomi, tapi mereka juga memberikan pelatihan yang cukup. Dan semua guru dilatih. Kan tadi yang selama 1 bulan dalam 5 tahun. Di Indonesia kan belum tentu. Dan tidak bisa juga mencapai semua guru bisa dilatih. Tapi di Estonia karena keuntungannya juga mungkin negara kecil, itu mereka bisa melatih semua guru. Ketika mereka sudah melatih, mereka diberikan otonomi. Nah, sulitnya Indonesia kasusnya, gurunya apakah sebagian besar mungkin tidak terjangkau oleh pelatihan. Nah, bahkan ketika diberikan otonomi pun akan kebingungan biasanya, sehingga kan orang yang tidak punya kesempatan untuk mengembangkan diri kan bisa melalui pelatihan, bisa belajar sendiri ya, belajar mandiri ya. Memang bagusnya bisa belajar mandiri karena sekarang ini sudah sangat terbuka, tapi kenyataannya kebanyakan guru ini baru merasa bisa mengembangkan diri kalau sudah ikut pelatihan kan. Strateginya sebetulnya yang diinginkan kalau saya terjemahkan dari para pendiri IGI,
IG ini kan tempat untuk sharing dan tumbuh bersama, sharing and growing together. Artinya saya juga ya alhamdulillah saya itu tadinya juga Kasuari ini apa? Tapi justru inilah sebetulnya salah satu upaya bagaimana guru, sekali lagi tadi saya katakan bahwa perubahan itu awalnya adalah pikiran. Dari pikiran itu baru kita bisa mengubah tindakan kita. Jadi pikiran asupannya apa? Kalau di bahasa literasinya ya buku-buku yang bergizi. Jadi kita bisa berubah kalau kita bisa berpikir. Kita bisa berpikir dengan baik kalau kita mempunyai asupan suka membaca. Tanpa membaca tidak mungkin kita itu bisa berpikir dengan baik. Ya. Nah, tadi sendirian itu tetap sulit. Ya, kalau kita berani sendirian tetap kalah. Maka hal yang baik ini harus terorganisir. Maka salah satunya caranya adalah perubahan itu kita lakukan dengan berorganisasi IG. Karena dengan berorganisasi ini menjadi lebih kuat. Ya, saya tidak akan berbicara tentang ini, tapi saya lihat mulailah dari IG daerah. Ya, dari IG daerah, kemudian dilanjut ke IG wilayah gitu kan. Baru ke pusat. Karena kan nanti pusat juga bisa beda-beda, tapi yang basis yang lebih kuat adalah di IG daerah. Kebiasaan-kebiasaan seperti di Kasuari ini menjadi penting strategis karena mungkin bisa jadi ada yang susah kalau cari buku-buku yang kita harapkan gitu kan. Ini kan bisa contohnya ini seperti saya juga jadi belajar toh tentang Estonia. Saya harus rangkum buku dengan 250 halaman berbahasa Inggris. Saya bukan guru bahasa Inggris. Nah, sekarang kan itu kan jadi satu dorongan. Loh, saya mau bicara seperti ini di hadapan Bapak Ibu, saya kelihatan dalam tanda petik bodoh kan tidak mau. Akhirnya saya kan harus belajar benar toh. Harus belajar benar sehingga minimal sekurang-kurangnya 80% saya bisa menangkap si buku itu saya sampaikan kan. Tidak mungkin saya tidak mempersiapkan diri. Kemudian setelah itu akan ada diskusi-diskusi, ya kan? Nah, dari diskusi-diskusi ini melalui forum-forum seperti Kasuari ini akan menjadi lebih strategis. Kita kalaupun berbeda, kita punya teman banyak kok, gitu kan? Sehingga suara-suara ini melalui organisasi bisa juga sampai ke pusat. Jadi saya termasuk gini, tidak semua dari pusat itu baik untuk diterapkan di daerah kok. Apalagi sekarang menjadi beban administrasinya menjadi lebih kentara daripada pengembangan profesionalisme kita ketika berhadapan dengan murid. Itu kan pelatihan kan bisa macam-macam toh. Sekarang tuh saya juga bingung ya, mungkin dikritik juga sama Bu Chandra. Kok jadi pelatihan-pelatihan seperti ini yang marak bukannya bagaimana kita bekal kita untuk menghadapi murid ya, tapi lebih ke urusan kita administrasi sebagai guru. Nah, jadi sudah tepat sebetulnya dengan IG ini, cuma kelihatannya kalau saya lihat tidak perlulah kita mengandalkan yang di atas ya, tapi kita mulai dari bawah, dari IG daerah ini biasakan berdiskusi, mengambil buku-buku tertentu. Nanti mungkin lebih spesifik, ini kalau Estonia ini kan potret negara yang kita potret, tapi tadi kan misalnya apa sih pembelajaran berpusat pada murid, itu kan sebetulnya istilah yang kita kenal juga ya. Tapi kita lebih fokus ke buku-buku yang spesifik ke metode, tadi salah satunya tentang inquiry, dibahas lebih detail, itu kan akan membantu penyebaran pengetahuan dengan cepat ya. Nggak perlu nunggu pelatihan dari mana gitu kan, tapi kita sendiri yang tadi kata Bu Chandra ini tiap minggu, banyak buku yang bisa kita bahas nantinya. Dan ketika pikiran kita berubah dan kita mau mengambil inisiatif, jangan sendiri. Melalui jalur organisasi itu akan lebih kuat. Ya. Kan dengan organisasi misalnya di daerah kita bicara bisa dengan dinas gitu kan. Itu pasti kalau perubahan itu harus melalui jalur organisasi, tidak bisa sendirian. Itu saja Bu. Gitu. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Ibu Herlina Ohi, jawabannya dari Bapak Abdul Karim tadinya. Wah, pendidikan tersebut saya belum puas Pak, saya menunggu nanti sesi berikutnya. Awalnya mulai dari pikiran.
Ya. Menunggu sesi berikutnya Pak ya, insya Nanti Allah. diundang Ya. aja ke Gorontalo, Ini Bu harus Her. dimulai Siap. dengan Ya, silakan. baik Bapak Ibu semuanya, masih ada pertanyaan? Oh, dari Ibu Chandra mengangkat tangan, raise hand. Mari Bu. Iya, izin. Ini tinggal 10 menit, Bu pukul Chandra, 10. raise hand. Ya, oke boleh ya. Atau ada di Boleh. kolom chat ada dari teman-teman. Lebih baik teman-teman dulu baru saya. Tidak ada. Ada Bu. Nggak ada ya? Oh, kalau gitu saya. Baik, mungkin Tidak ini ada Bu. ya, sekaligus saya menceritakan ya apa Tidak. latar belakang dari kami mengundang Pak Karim itu karena kami ada dalam satu grup, jadi ikatan grup ini IGI, kita menyebutnya IGI besar ya. Nanti dalamnya itu ada dari pendiri ya, termasuk yang ya kita yang tua-tua atau yang muda-muda campur seperti itu, dan ada diskusi-diskusi. Nah, kebetulan Pak Karim itu nyeletuk, dia menyinggung tentang Estonia begini-begini, terus langsung saya bilang, saya langsung kalau gitu Bapak harus cerita ke kami di Kasuari. Jadi ceritanya seperti itu, teman-teman sekalian. Semudah itu kita di IGI sebenarnya untuk mendapatkan narasumber-narasumber terbaik tergantung dengan kebutuhan kita. Baik, begini Pak Karim, saya kebetulan itu sebelum di awal-awal corona itu ya, jadi saya termasuk sempat masih P4TK matematika masih ada, Iya. itu terakhir mengadakan BIMTEK tentang bagaimana guru-guru matematika itu berada menjadi solutioner atau penyukses dari hasil PISA. Dan saya masih ingat itu Ibu Irianti ya sebagai ketua panitinya, dan Pak Rahmadi yang membuka Ya. itu sempat menitipkan pesan setidaknya naik poin kayak gitu, dan saya melihat itu strateginya kok seperti menghadapi UN gitu, di mana nanti ketika poin PISA kita naik itu, maka yang harus dikondisikan adalah menyiapkan sekolah-sekolah sasaran, anak-anak sasaran, bahkan kayak di drill soal-soal UN. Makanya ada AN, ya AN itu Ya. kan Ya. satunya ya akhirnya seperti itu. Terus saya juga sempat menyampaikan pendapat saya di sana, kok orientasi kita ke PISA itu seperti itu, respon kita, karena sebenarnya skor itu jadi gini, pendidikan kita bukan hanya ngejar skor dong, seperti itu ya. Apalagi Ya. ada praktek-praktek yang menurut saya kurang sehat karena Ya. untuk menaikkan skor kita itu, jadi kita menambahkan, kan itu random ya, sampelnya Ya. itu random, Betul. diambil sendiri oleh PISA. Kemudian dan mengapa kita rendah? Karena diambil di daerah-daerah yang notabene dianggap kualitasnya rendah. Misalnya ngambil di Papua, ngambil di NTB ya, Ya. Ya. ya jelas gitu. Sementara kalau di Estonia kan skopnya lebih kecil. Nah, dengan pemikiran seperti itu kemudian pemerintah ngelobi lah dalam tanda kutip, itu ngelobi untuk kita mengajukan sekolah-sekolah dengan kualitas tinggi misalnya dari Jakarta atau Jakarta untuk bisa menaikkan skor kita. Tapi menurut saya itu cara-cara yang kurang sehat, dan menariknya untuk mengikuti assessment yang dilakukan oleh PISA ini kita tuh bayar loh, dan menambah jumlah sampel pun itu juga bayar gitu. Nah, cuman rupiahnya kita tidak tahu, tapi saya berpikir begini, kita itu kan di level Asia saja di bawah gitu, dan untuk dan Vietnam udah kalah. Benar, untuk mengenjot ke atas itu bukan masalah angka saja, tapi ada sangat kompleks, dan
kembali lagi bagaimana kualitas kelas-kelas kita sebenarnya seperti itu. Iya. Dan ketika misalnya kelas kita diambil sebagai sampel, seharusnya kita tidak merasa tidak percaya diri untuk bisa untuk bisa menjadi kelas yang baik. Kalau Iya. misalnya kita memang sehari-harinya seperti itu dengan siswa. Jadi upaya-upaya pemerintah, bahkan saya sempat ngomong sempat menyampaikan, iya, kalau gitu, kalau memang kita bayar, mengapa uang yang dipakai untuk mengikuti PISA itu kita pakai aja untuk mengembangkan diri secara serius, nggak usah ikut Iya. PISA itu dulu. Iya. Iya. Iya kan, cuman ya itu bahasa ini ya, ya kita tidak tahu kebijakan pemerintah seperti apa. Artinya gini, kalau kita kayak misalnya kita ikut apa namanya bola internasional gitu, Iya. tahu kita nggak mampu, maksa gitu, bayar lagi. Betul. Iya toh, jadi maksudnya Iya. kita sadar diri, kalau memang tidak sanggup lebih baik kita memperbaiki dulu. Nah, itu yang saya sampaikan. Itu cerita di belakang layar ya. Terus kemudian Iya. yang tentang yang muatan lokal ini juga menarik karena saya terlibat dalam POPIG sebagai Iya. fasilitator dan minta maaf modul-modul yang digunakan itu memang saya benar-benar mungkin 10-90, 10 saya ambil Mm-mm. poin-poin tapi ketika di lapangan itu saya rubah, Mbak. Karena Iya. kami mendapatkan tugas di Tambrau itu Pak Karim. Iya. Jadi selama mau memberi materi itu saya observasi dulu, saya lihat, saya ngobrol dengan teman-teman, dan kebetulan memang tempat kegiatan kami di Tambrau itu dikelilingi oleh SD-SD, di mana SD-SD itu adalah tempat teman-teman peserta POP sasaran. Udah gitu, nah jadi singkat cerita, tempat kami berkegiatan itu hanya beberapa puluh meter dari bandara. Iya. Dari bandara, udah gitu beberapa jadi sangat kaya yang dimiliki oleh Tambrau itu salah satunya adalah pusat air panas. Jadi sumber air panas yang waktu kami tinjau itu saya lihat dengan teman-teman, Masya Allah tidak ada gunung berapi, tapi ada sumber Iya. air panas. Nah, dalam diskusi itu saya katakan, Bapak Ibu pernah nggak mengajak anak-anaknya itu ke bandara? Mereka bilang belum. Bapak Ibu pernah nggak mengajak anak-anaknya itu ke tempat sumber air panas? Itu juga belum. Nah, ini mengindikasikan bahwa ada yang itu tadi muatan lokal itu tadi, karena sebetulnya kita sebagai guru kalau kalau dalam pemikiran saya, ya, Bapak Ibu sekalian, kita itu bukan budaknya kurikulum sebenarnya. Betul. Ya, tadi kunci dari Estonia itu kalau saya tidak salah tangkap itu berasal dari mengangkat semangat, mencoba mengingatkan siapa kita, Iya. gitu kan? Bangsa Estonia itu siapa sih? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu akhirnya mereka menjadi bangsa yang pemikir, kemudian menyadari mereka ditindas, menyadari segala macam, maka perubahan itu berasal dari dirinya. Nah, Iya. saya kira metode-metode yang dari kurikulum dulu yang 5M apa segala macam itu atau scientific approach seperti itu Iya. Iya. dimulai dengan bertanya, itu saya pikir kalau itu kita tekuni dan kita terapkan itu juga powerful gitu. Iya. Betul. Seperti itu ya. Nah, tadi kan Ibu Herlina juga mengatakan kita tuh seragam, tidak inisiatif seperti itu. Nah, mencoba mencari-cari kesalahan dari pihak lain itu juga buang waktu menurut saya. Makanya dari pengalaman di Tamro itu akhirnya saya mengajak teman-teman itu berdiskusi dan juga ini sebagai salah satu bukti kecil bahwa kita kurang bisa menghubungkan antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia. Karena Iya. guru itu sebetulnya kan menyiapkan manusia-manusia kecil ya. Jadi menyiapkan manusia-manusia muda untuk bisa memanfaatkan atau mengeksplorasi
sumber daya alam yang ada. Nah, makanya tadi yang Pak Karim sampaikan itu saya sangat-sangat setuju ketika diseragamkan dan kehilangan identitas, akhirnya apa? Dia pikirannya itu tidak terbiasa atau bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan, sementara Iya, kita dikelilingi oleh sumber daya alam yang melimpah. betul. Ya, seperti itu. Jadi ya kayak gitu. Ya, Mungkin apa ya, mohon dielaborasi. Makasih. ya. Kasus satu negara tidak ikut visa itu terjadi juga dengan India. India itu sebetulnya termasuk salah satu negara yang secara pendidikan tinggi ya, terbukti dengan banyak CEO di dunia dari Microsoft, Google, Sundar Pichai ya. Terus yang lain-lain, bahkan Perdana Menteri Inggris itu orang India juga, Rishi Sunak itu kan. Itu bisa menggambarkan bahwa kualitas pendidikan di India ini sangat tinggi. Tapi India itu negara kedua kalau nggak salah yang jumlah penduduknya terbesar kan setelah Cina ya. Artinya di India mungkin masalah kesetaraan ini yang belum beres. Artinya ada yang pintar banget, ada juga yang rendah banget. Nah, ketika tahun terakhir itu kalau tidak salah tahun 2000 berapa ya? Pokoknya sebelum 2018 ketika ranking India jelek mereka marah. Ya kan? Akhirnya mereka memutuskan di visa berikutnya mereka tidak ikut sampai sekarang. Sampai yang terakhir 2022 tadi saya dengar kabarnya sih mau ikut tapi ternyata tetap tidak ikut. Itulah, jadi sebetulnya Indonesia pun bisa begitu. Indonesia kan termasuk yang kualitas pendidikannya beragam. Kalau misalnya PISA itu di Jogja, mungkin tinggi, ya kan? Tapi Indonesia itu ada dari Aceh sampai Papua yang sangat beragam. Sehingga tentulah ketika diambil sampel, kan ambil sampel kan juga ada teorinya, tidak tunjuk-tunjuk kan, supaya datanya bisa mewakili kesimpulan keseluruhan kan harus ada hitung-hitungannya. Ternyata ya Indonesia jadi jeblok. Ya memang betul, saya juga sepakat. Ya memang kalau Indonesia sebetulnya nggak usah dites aja udah kelihatan kok. Kendala di Indonesia adalah masalah kesetaraan kan, kesetaraan kualitas. Mestinya nggak usah ikut. Jadi kalau dana untuk untuk tes PISA itu besar, mendingan dipakai untuk pelatihan guru karena guru ini yang akan merubah kualitas. Jadi permasalahan di Indonesia sebetulnya bagaimana upaya pemerintah membuat guru itu kompeten itu masih dalam tanda petik kurang berhasil. Ya kalau langsungnya masih gagal dalam bagaimana memberdayakan guru karena memang dari jumlah banyak gitu kan. Dan itu jangankan bicara tentang kualitasnya, untuk supaya setiap guru yang aktif mengajar itu bisa dilatih aja belum mampu kok. Ya, apalagi bicara kualitas ya, kualitas pelatihan atau kayak gimana kan juga masih tanda tanya besar ya memang. Tapi hal seperti ini harus disuarakan lewat organisasi dong, dari daerah terus di wilayah, kemudian sampai ke pusat. Harus berani, kalau enggak ada yang bisa menyuarakan kan. Kalau sendiri kan tidak mungkin kita bicara jangan ini, nggak bisa. Itu harus jadi keputusan organisasi. Gimana caranya? Dan harus berani, kita butuh pemimpin yang berani memang. Artinya pengurus-pengurus yang berani bisa membuat perubahan. Kalau hanya ikut-ikutan aja ya akan terus begini gitu kan. Dan IG sebetulnya salah satu jalan yang harusnya bisa memberikan masukan yang lebih objektif. Tidak jadi yes man ya. Nah, ini saya sudah tidak mengikuti lagi kalau perkembangan di pusat ya. Nah, sudah tidak ini. Tapi ya memang ada banyak hal yang kita ini berorganisasi tapi masih perlu masih perlu dikritis. Jangan cepat. Wah, ini sudah besar. Jangan. Seberapa banyak kontribusi IG ke kualitas pendidikan di Indonesia itu yang harus menjadi ukuran. Dan kenyataannya kan dengan hasil PISA yang saya tidak melihat ranking, tapi dari skor itu turun, itu jelas bahwa kita masih rendah dan mestinya IG ambil peranan. Ya minimal saya sih sebetulnya
jadi terhibur ya, jadi terhibur dengan Kak, ada kasuari nih, lumayan nih. Nah, seandainya nanti giliran, sebetulnya tidak harus ya mengambil pembicara dari luar. Ya guru-guru bahasa Inggris lah minimal yang ada di Papua, coba diminta merangkum, terus lah saya ini guru matematik kok. Tapi kan saya belajar juga sekarang ada teknologi, ada Google Translate, ada ChatGPT yang membantu saya untuk memahami teks, gitu kan. Jadi dan karena kebiasaan saya juga dalam mengambil sumber-sumber matematika dalam buku teks, kemudian dalam membaca teks ini saya tidak sendiri, saya gunakan Google Translate dan ChatGPT lebih baik lagi daripada Google Translate karena dia bisa menjelaskan gitu kan. Itu yang membuat saya bisa membaca buku-buku baru gitu kan dengan waktu yang tidak terlalu lama. Kalau saya sendiri tentu saya akan lebih lama lagi, apalagi disuruh merangkum ya, itu pasti lama. Tapi karena ada Google Translate dan ChatGPT, saya bisa mempersingkat waktu gitu kan. Itu keuntungannya teknologi dan harus kita gunakan. Jadi jangan hanya sekedar kita pakai AI tapi ternyata manfaatnya nggak ada gitu kan, hanya sekadar lipstick gitu. Tapi teknologi bisa membantu kita memahami hal-hal baru karena seperti kita ketahui, saya bisa mencari buku-buku baru, terbitan baru di pendidikan, kemudian saya pahami, itulah yang membuat saya jadi bisa berbeda bicara gitu kan. Karena tanpa itu ya saya bukan orang sakti ya. Tanpa membaca saya nggak bisa juga berbicara hal-hal yang lain ya. Saya sama juga dengan Bapak Ibu. Jadi kebiasaan membaca yang harus kita, tidak harus matematik. Saya membaca pokoknya tentang pendidikan, karena saya juga sadar di IG ini saya harus berinteraksi bukan hanya dengan guru matematik, sehingga saya memperluas bacaan itu ya. Jadi bisa tuh diusulkan tentang nggak perlulah ikut bisa gitu gaya-gayaan, kalau hasilnya jelek-jelek aja kan lebih baik dananya itu dipakai untuk memperbaiki kualitas guru kita gitu kan. Seperti itu Bu Chandra. Mungkin waktunya sudah habis. Ya, karena kita Akhir mulainya kata terima kasih ya. Ya, baik. Karena kita mulainya terlambat, jadi boleh ini sedikit ya. Mungkin ini Pak Karim tambah lagi ya Bapak Ibu sedikit. Karena ini perlu saya bagi, saya punya tanggung jawab juga untuk menceritakan karena level saya pernah dapat kesempatan ini ngomong langsung dengan Pak Muhajir Effendi, Pak Karim. Waktu pulang dari Korea itu, kan kita yang 20 orang guru udah gitu diminta menceritakan pengalaman selama 3 minggu di Korea. Nah, saya sampaikan juga ke Pak Mo. Jadi di Korea itu sangat-sangat memperhatikan esensi gitu. Kalau misalnya kalau kita tuh terlalu basa-basinya terlalu banyak, bahkan sampai harus mengeluarkan uang yang besar. Contoh misalnya, kalau ada tamu-tamu, ada pejabat atau event-event itu tuh uang kita banyak kita keluarkan itu untuk spanduk apa segala macam. Karena waktu kami di Korea logikanya kan kita itu tamu negara ya. Tamu negara udah gitu bayangan kalau misalnya dari Korea datang pasti sambutan Indonesia itu spanduk yang besar disambut macem-macem lah tarian segala. Tapi kalau di sana itu cuman kertas di print, kertas F4 Welcome Indonesia Teacher seperti itu. Udah aja ditempel. Mereka sangat on time, langsung profesornya yang menerima. Dan itu juga basa-basinya itu pada saat prepare seperti itu sambil ngobrol sesuai dengan jadwal itu langsung MC megang mic, habis itu profesornya langsung memberikan materi. Jadi seperti itu cara menghargai waktu. Bahkan pada saat coffee break itu benar-benar kopi gitu. Kalau kita kan snack lagi 3 jam udah gitu seperti itu jadi memang kalau kita membandingkan
mungkin akan kita itu terlalu banyak hal yang nggak nyambung ya, nggak nyambungnya, dan yang penting atau yang esensial itu bahkan tidak tersentuh seperti itu. Itu mungkin yang saya saya kritisi terus ya, walaupun awalnya sendirian tapi saya lihat ini, dan itu juga yang saya komunikasikan ke Pak Muhadjir. Saya sempat katakan terutama itu masalah buku. Nah, benar kata Pak Karim, kekuatan kita itu kekuatan guru atau kekuatan pendidikan itu sebetulnya di pikiran. Nah, ketika misalnya kualitas kelas kita itu beku, stagnan dan membosankan, itu berarti ada sesuatu. Nah, sama halnya misalnya apa yang kita makan tidak bergizi, maka kita lemes, kita ngantuk. Betul. Nah, berarti memang kita harus sering-sering memberikan otak kita, ada anak-anak kita buku-buku bermutu. Nah, sebetulnya gerakan literasi sekolah itu udah benar, tapi kemudian tertutupi lagi dengan isu-isu yang baru apa segala macam. Mungkin Ibu Vince ini teman kami di SMA 1 Fak-Fak, Pak, dan beliau juga koordinator literasi, itu sering mengeluhkan pojok-pojok buku, kemudian segala macam kegiatan itu sudah kami lakukan tapi tidak berkembang. Nah, jadi udah tahu buku itu penting tapi konsentrasi tidak ada, dan perhatian pemerintah terhadap kualitas buku saya pikir sangat tidak serius, dan itu juga saya sampaikan sama Pak Muhadjir. Saya sampaikan juga ke Pak Cala waktu itu. Pak Cala waktu itu masih Kapus Kurbuk. Itu sampai saya ngomong langsung, Pak, face to face, Bapak tolong bukunya ini gitu, karena kami dari Korea itu melihat bagaimana seriusnya Korea dalam menyiapkan buku-buku teks mulai dari yang bawah sampai tinggi. Jadi yang namanya HOTS, jadi bahkan kan tema kami berangkat kemarin itu tentang belajar tentang HOTS, Higher Order Thinking Skill itu mereka bingung. Jadi orang Korea itu bingung kok mempermasalahkan HOTS, karena sebenarnya tingkatan berpikir di kelas itu harus HOTS gitu. Betul. Sangat aneh ketika misalnya kita belajar tentang HOTS. Itu yang saya catat, dan keseriusannya. Jadi ada namanya pusat kurikulum, disebutnya KICE, itu kami ke gedungnya di sana, dan mereka sangat serius mempersiapkan buku-buku teks, dan pemerintah bertanggung jawab terhadap kualitas buku teks yang di dalamnya itu seluruh pakar, mulai dari seniman tadi itu Bapak sampaikan, yang Estonia juga serius tentang sastra seperti itu. Kemudian akar budaya. Jadi mereka itu selalu mengaitkan budaya mereka dengan keharusan berpikir tingkat tinggi. Jadi mungkin itu yang perlu kita perlu kita seriusi lah. Bahkan waktu HGN 2022, Pak, saya berkesempatan juga IGI diundang untuk audiensi dengan Pak Nadiem Makarim. Ini saya juga ngomong seperti ini. Saya bilang, Pak Nadiem, tolonglah. Ini buku BSE kita aja nih minta maaf ya. Itu kualitasnya kayak gimana. Habis itu disuruhlah guru-guru itu atau sekolah itu beli di aplikasi itu. Jadi gimana kita bisa makan makanan bergizi kalau misalnya buku itu. Nah, mungkin itulah niat kenapa Kasuari selalu menyisipkan tentang bedah buku ini di setiap bulan. Iya, betul. Ini itu, Pak. Iya. Nah, untuk memperdalam kan bukunya udah saya share gitu, jadi bisa juga dikaji. Ya, cuman waktu di Google Translate itu karena kebanyakan halaman dia nggak kuat, Pak. Oh iya. Nah, itu makanya perlu teknik juga. Ya, dipecah-pecahkannya ya baru bisa. Betul. Oke, itu Bu Rina minta bukunya. Ada di kolom chat Bu Rina. Ya mungkin Pak Andriko ini waktunya sudah larut. Kalau memang tidak ada, ya alhamdulillah nih curhat-curhat kita semua bisa tersampaikan ya Pak Karim dan Igi. Saya sih
apa ya, posisi IG itu sebenarnya strategis karena Betul. ke bawah bisa, ya ke kelas bisa, ke sekolah bisa, kemudian Iya, ke pemerintahan juga bisa. Nah itu sebetulnya betul. apa potensi IG di situ yang harus dimamarkan oleh teman-teman semua. Ya silakan Pak Andriko. Baik Bu, terima kasih kepada Bapak narasumber kita yang telah memaparkan materinya. Sebelum kita akhiri, kita tutup acara webinar kita pada malam hari ini. Kita minta kepada Bapak narasumber kita untuk melakukan closing statement-nya. Pada Bapak kami persilakan. Singkat aja ya. Jadi sebetulnya sekali lagi yang perlu kita lakukan adalah seperti Bapak Ibu ketahui, kita membaca hal-hal baru, kemudian kita berdiskusi. Jadi di sini sudah tepat sekali bahwa membedah buku, kemudian didiskusikan di Kasuari, dan ketika kita sudah mempunyai gagasan-gagasan, salurkan lewat organisasi supaya kita mempunyai suara yang kuat. Jadi sekali lagi tidak mungkin kita itu sendiri. Ya, jadi kenapa saya juga masuk IG, salah satunya adalah agar saya bisa menyuarakan hal-hal yang sekiranya bisa memberikan kontribusi pada pendidikan di Indonesia. Itu saja. Jangan, walaupun saya ini usianya sudah termasuk yang senior ya, umurnya sudah di atas 50. Saya mau 55 tahun ini. Tetap semangat belajar dan tetap membaca hal-hal yang baru, terutama buku-buku teks ya. Nah, sekali lagi, jangan puas dengan buku-buku yang berbahasa Indonesia, karena kebanyakan buku-buku yang berbahasa Indonesia itu juga terjemahan dari buku-buku yang berbahasa Inggris. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Baik makasih Pak, banyak terima Pak Karim. kasih. Sama. Demikianlah kegiatan webinar kita pada malam hari ini.